Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok penyaji akan menjabarkan sedikit tentang transformasi peubah acak, diskrit, dan kontinu. Nah, untuk materi hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Syarifah, Rama Gustian Nurafika, Alvan Ridho Hutapea, dan Iqbal Nasrullah. Transformasi peubah acak. Jika Y sama dengan UX merupakan fungsi satu-satu, maka Y mempunyai inverse, yaitu X sama dengan U inverse Y sama dengan WY. Kita masuk pada teorema untuk peubah acak diskret. Peubah acak X mempunyai sebaran peluang Fx dan ingin dicari sebaran peluang acak lain sebagai fungsi dari peubah acak X. Misalnya Y sama dengan UX yang merupakan suatu transformasi satu-satu antara nilai X dan nilai Y. Andaikan X peubah acak diskret dengan fungsi kepadatan dan Y sama dengan UX adalah fungsi satu-satu, maka fungsi peluang dari Y adalah F Y kapital Y kecil sama dengan F X kapital WY di mana Y elemen B, dengan B adalah nilai Y di mana F Y kapital Y kecil lebih besar daripada 0. Buktinya adalah F Y kapital Y sama dengan P Y kapital sama dengan Y sama dengan P X sama dengan U inverse Y sama dengan P X kapital sama dengan WY sama dengan Fx kapital WY. Jadi itu nilainya akan sama semua. Untuk syaratnya tadi adalah F Y kapital Y lebih besar daripada 0. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Misalkan X berdistribusi geometrik dengan parameter P atau dinotasikan dengan X berdistribusi geo P dengan F X kapital X kecil sama dengan PQ pangkat X dikurang 1 dengan batas nilai X adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan jika Y sama dengan X dikurang 1, tentukan fungsi peluang untuk Y. Dari soal ini diberitahu jika fungsinya adalah Y sama dengan X dikurang 1. Itu merupakan fungsi satu-satu, kita bisa lihat dari nilai X yang diberikan di mana ada batas 1 hingga seterusnya. Jadi biasanya untuk peubah acak diskret itu nilainya adalah bernilai positif. Jadi jika fungsi Y sama dengan X dikurang 1 itu fungsi satu-satu, sehingga nilai Y akan mempunyai inverse. Nilainya inverse adalah X sama dengan WY sama dengan Y ditambah 1. Sehingga kita langsung masuk pada rumus yaitu F Y kapital Y kecil sama dengan F X kapital WY. Jadi nilai WY itu tadi adalah Y ditambah 1 merupakan nilai inverse, kita masukkan pada di dalam ini. Jadi F X kapital buka kurung Y ditambah 1 sama dengan PQ pangkat Y ditambah 1 dikurang 1. Yang awalnya tadi PQ pangkat X akan berubah menjadi Y ditambah 1 karena kita sudah melakukan transformasi sama dengan PQ pangkat Y dengan nilai Y adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan nilai Y ini adalah dengan cara mensubstitusikan nilai X yang diberikan, yaitu tadi X sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ke dalam fungsi yang diberikan. Jadi jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya bernilai 0. Jika X-nya sama dengan 2, maka Y bernilai 1. Jika X sama dengan 3, maka Y bernilai 2 dan seterusnya. Jadi untuk mencari nilai Y-nya adalah dengan mensubstitusikan nilai X yang diberikan terhadap fungsi yang diberikan. Kita langsung masuk pada contoh yang kedua. Misalkan X berdistribusi binomial dilambangkan dengan N, P, di mana X berdistribusi binomial N, 3/4. Jika Y sama dengan 3X, tentukan fungsi peluang dari Y. Untuk menjawab soal ini, diberitahu bahwa
berdistribusi binomial dengan peluangnya adalah 3/4. Jadi kita langsung masuk saja. Fx kapital X sama dengan kombinasi nx kali p pangkat x dikali 1 dikurang p pangkat n dikurang x, dengan x yang diberitahu adalah 0, 1, 2 dan seterusnya hingga n. Jadi Fx kapital X kecil sama dengan kombinasi nx dikali peluangnya diberitahu adalah 3/4. Jadi 3/4 pangkat x dikali 1 dikurang P berarti 1 dikurang 3/4, sehingga 1/4 pangkat N dikurang 1, dengan N adalah 0, 1, 2 dan seterusnya hingga N. Fungsi yang diberi di sini adalah fungsi Y sama dengan 3X. Maka jika kita inverskan, maka nilai X adalah 3/Y. F Y kapital Y kecil sama dengan Fx kapital dikali Y per 3. Jadi inverse tadi nilai Y-nya adalah Y per 3. Jadi kalau nilai X-nya adalah sama dengan 3/Y, nilai X-nya adalah Y per 3. Jadi Fx kapital X kecil sama dengan kombinasi N Y per 3 dikali 3/4 pangkat Y per 3 dikali 1/4 dikali pangkat 1 dikurang Y per 3, dengan nilai Y adalah 0, 3, 6 hingga 3N. Untuk memperoleh nilai Y, caranya sama seperti tadi dengan cara mensubstitusikan nilai X yang diberikan terhadap fungsi yang diberikan. Jadi jika X-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan Y sama dengan 3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi jika X-nya 1, maka nilai Y-nya adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Jika X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6, hingga mendapatkan seterusnya seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi contoh-contoh soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rahma Gustianer. Contoh soal yang ketiga. Misalkan X ubah ajar geometri dengan fungsi X sama dengan 3/4 dikali 1/4 pangkat X kurang 1, di mana X sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Carilah distribusi peluang keubah acak Y sama dengan X pangkat 2. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus fungsi X sama dengan UY. Untuk mengetahui nilai Y sama dengan X kuadrat, kita pindah luaskan menjadi X sama dengan akar dari Y. Lalu kita mencari nilai akar Y ini positif atau negatif, di mana X-nya itu 1, 2, 3, berarti nilai akar Y tadi adalah bernilai positif. Selanjutnya kita masukkan rumus fungsi Y sama dengan fungsi WY. Fungsi WY adalah fungsi X, yaitu 3/4 dikali 1/4 pangkat X dikurang 1. Karena nilai X-nya tadi diubah menjadi akar Y, maka nilainya sama dengan 3/4 dikali 1/4 pangkat akar Y dikurang 1, di mana Y-nya sama dengan 1, 4, 9, dan seterusnya. Nilai 149 ini kita dapat dari mengakarkan Y tadi, karena X, di mana syarat X itu sama dengan 1, maka Y-nya juga sama dengan 1 kuadrat, berarti 1. Lalu syarat X yang kedua itu adalah 2, maka Y-nya itu kita kuadratkan sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Selanjutnya X sama dengan 3, Y-nya itu kita kuadratkan lagi, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya contoh yang keempat. Sebuah peubah acak X1 dan X2 saling bebas, di mana X1 berdistribusi pois atau lambda 1, X2 berdistribusi pois X atau lambda 2. Maka tentukan fungsi peluang dari Y sama dengan X1
ditambah X2 dengan Z sama dengan X1 atau Z sama dengan X2. Lalu yang ketiga, mencari fungsi peluang batas atau marginal dari Y besar. Langsung saja kita menentukan fungsi peluang bersama dari X1 dan X2. Fungsi bersama X1, X2 sama dengan lambda 1 pangkat X1 dikali E pangkat min lambda 1 dibagi X1 faktorial dikali dengan X2-nya, yaitu lambda 2 pangkat X2 dikali E pangkat min lambda 2 dibagi X faktorial, di mana X1 sama dengan X2 atau sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu 0 untuk X1 dan X2 yang lain. Selanjutnya, menentukan fungsi peluang bersama dari Y besar dan Z besar, di mana X1 sama dengan Y kecil, Z kecil. Fungsi YZ besar dengan YZ kecil sama dengan P, Y sama dengan Y kecil, Z besar sama dengan Z kecil. Artinya, peluang dari Y besar, di mana Y besar itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan Y kecil, dan karena Z mewakilkan X2, jadi Z besar adalah X2 sama dengan Z kecil. Selanjutnya, peluang X1 setelah dipindah luaskan, peluang X1 sama dengan Y dikurang Z. Z di sini didapat dari X2 dan X2 sama dengan Z. Maka fungsi dari X1, X2, Y dikurang Z, Z. Dari pembahasan tadi, kita telah mengetahui nilai X1 sama dengan X2 atau sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya nilai Y sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan Z sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dari fungsi X1 tadi, kita mendapat nilai bahwa Y dikurang Z. Artinya, dapat kita misalkan Y lebih besar dari Z atau Z lebih kecil dari Y. Selanjutnya, kita mencari rumus fungsi dari Y besar. Fungsi Y besar dengan Y kecil sama dengan sigma Y dengan Z sama dengan 0 dikali E pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2 dikali lambda 1 pangkat X1 atau setelah difungsikan menjadi Y kurang Z dikali lambda 2 pangkat X2 atau setelah difungsikan menjadi Z dibagi Y dikurang Z faktorial dikali Z faktorial. Selanjutnya, untuk memudahkan kita menentukan rumus Poisson, kita keluarkan E-nya sehingga E pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2 dibagi dengan Y faktorial. Ini bertujuan untuk membentuk rumus Poisson. Karena E dibagi Y faktorial, maka pada sigma otomatis kita kalikan Y faktorial. Sehingga E pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2 dibagi Y faktorial dikali sigma Y, Z sama dengan 0 dikali Y faktorial dibagi Y kurang Z faktorial dikali Z faktorial dikali lambda 1 pangkat Y kurang Z dikali lambda 2 pangkat Z. Selanjutnya, karena Y faktorial per Y kurang Z faktorial dikali Z faktorial adalah rumus kombinasi,
kita dapat menuliskannya dengan kombinasi YZ dikali lambda 1 pangkat Y kurang Z dikali lambda 2 pangkat Z. Jika diperhatikan, ini sama dengan rumus A ditambah B pangkat N sama dengan sigma N dengan X sama dengan 0 dikali kombinasi NX dikali A pangkat X dikali B pangkat N dikurang X. Sehingga kita bisa tulis pada persamaan tadi yaitu lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat Y, di mana lambda 1 adalah A dan lambda 2 adalah B serta pangkat Y adalah N. Jadi, kita bisa menuliskan rumus fungsi dari Y dengan Y sama dengan E pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2 per Y faktorial dikali lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat Y. Karena E pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2 per Y faktorial adalah rumus Poisson, maka Y nilainya mendekati rumus Poisson lambda 1 ditambah lambda 2. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai transformasi peubah acak kontinu. Misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi densitas fx. Jika fungsi Y sama dengan Ux, dapat diturunkan dan naik atau turun untuk semua nilai dalam daerah hasil X besar dengan fx tidak sama dengan 0, maka persamaan Y sama dengan Ux dapat diselesaikan untuk X dengan X sama dengan WY. Fungsi densitas dari Y sama dengan Ux ditentukan oleh Fy sama dengan Fx WY dikali turunan dari WY. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misal, peubah acak kontinu X memiliki fungsi densitas peluang Fx sama dengan 2x untuk X kecil dari 0, X besar dari 1, dan 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi densitas peluang dari Y sama dengan 3x tambah 1. Penyelesaiannya, yang pertama, kita tentukan batasan untuk ruang sampel X dan Y. Pada soal sudah diketahui ruang sampel untuk X adalah X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Kemudian, batasan untuk Y ditentukan dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi Y sama dengan 3x tambah 1, sehingga diperoleh batasannya yaitu Y lebih besar dari 1 dan Y lebih kecil dari 4. Selanjutnya kita tentukan inverse dari Y sama dengan 3x tambah 1. Inverse dari Y sama dengan 3x tambah 1 adalah X sama dengan WY sama dengan Y kurang 1/3. Kemudian kita cari fungsi densitas peluang Y-nya menggunakan rumus Fy sama dengan Fx WY dikali turunan dari WY. Fy sama dengan 2 dikali Y kurang 1/3 dikali turunan dari Y kurang 1/3. Fy sama dengan 2/3 dikali Y kurang 1 dikali turunan dari Y kurang 1/3 itu 1/3. Jadi Fy sama dengan 2/9 Y dikurang 1. Maka telah diperoleh fungsi peubah acak Y-nya adalah Fy sama dengan 2/9 Y kurang 1 untuk nilai Y lebih kecil dari 1, Y lebih besar dari 4, dan 0 untuk X lainnya. Selanjutnya untuk contoh kedua akan dijelaskan oleh teman saya Alvan. Saya Arpan Ridho Tapia, saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya, yaitu contoh soal nomor 2. Jika peubah acak X mempunyai fungsi peluang, fungsi densitas X sama dengan E pangkat min X untuk X lebih besar 0 dan 0 untuk X lainnya. Cara mencarinya yaitu pertama cari dahulu
WY dengan menginvers fungsi F pangkat min X. Jadi WY sama dengan X sama dengan min logaritma natural Y. Selanjutnya dengan menentukan fungsi WY sama dengan X, yaitu dx per dy nya sama dengan min 1 per y. Min 1 per y itu turunan dari logaritma natural dan dikasih min karena ada min depannya, jadi dx per dy nya min 1 per y. Lalu cari fungsi densitasnya dengan fungsi densitas y sama dengan fungsi densitas x, dimasukkan nilai wy dikali nilai Jacobian yaitu dx per dy. Jadi fungsi densitas y sama dengan f pangkat min dikali min logaritma natural y dikali min 1 per y. Fungsi densitas y sama dengan f pangkat ln y dikali min 1 per y. Min ketemu min habis ya jadi positif. Fungsi densitas y sama dengan y dikali min 1 per y. Ln itu log dengan basis e, jadi e log e itu 1, jadi tinggal y. Jadi fungsi densitas y ini sama dengan y dikali min 1 per y. Y dibagi y sama dengan 1, tapi karena dikali min 1 jadi min 1. Jadi fungsi densitas y nya sama dengan min 1. Jadi fungsi densitas y sama dengan min 1 untuk 0 lebih kecil y kecil 1, atau y lebih besar 0 tetapi y lebih kecil 1, dan 0 untuk y lainnya. Selanjutnya kita akan membahas materi transformasi perubahan banyak kontinu bivariat. Misalnya perubahan banyak x1, x2 saling bebas dengan fungsi bebas dengan fungsi peluang, fungsi densitas x1, x1 dan fungsi densitas fx2, x2. Misalkan y1 sama dengan u x1, x2 dan y2 sama dengan v x1, x2. Jadi untuk menentukan fungsi peluang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, fungsi peluang bersama dari x1 dan x2 yaitu fungsi densitas x1, x2 dalam kurang x1, x2 sama dengan fungsi densitas x1 dalam kurang x1 kali fungsi densitas x2 dikali dalam kurang x2. Yang kedua, menentukan x1 nya sama dengan u inverse nya y1, y2 dan x2 nya itu u inverse dari y1, y2. Yang ketiga, transformasi si Jacobian dengan cara determinan matriks dari turunan parsial. Jadi Jacobiannya sama dengan determinan dari baris pertama kolom pertama itu turunan parsial do x1 per do y1. Selanjutnya baris pertama kolom kedua yaitu turunan parsial do x1 per do x2. Selanjutnya baris kedua kolom pertama turunan parsial do x2 per do y1. Selanjutnya baris kedua kolom kedua turunan parsial do x2 per do y2. Batu yang keempat, menentukan daerah batas untuk y1 dan y2. Yang kelima, menentukan fungsi perubahan dari y1 dan y2 adalah fy1 y2 atau fungsi densitas y1 y2 dalam kurung y1 y2 sama dengan fungsi densitas x1 x2 dalam kurung u inverse y1 y2, v inverse y1 y2 dikali Jacobiannya dari determinan matriks turunan parsial. Selanjutnya yang keenam yaitu menentukan fungsi perubahan marginal dari y1 dan y2. Contoh soal nomor 3. X1 dan X2 merupakan peubah acak yang saling bebas dengan fungsi peubah fx1 dalam kurung x1 sama dengan e pangkat min x1 untuk x1 besar dari 0 dan 0 untuk x1 yang lainnya. Fx2 dalam kurung x2
sama dengan 2x2 untuk 0 kecil dari x2 dan x2 kecil dari 1, dan 0 untuk x2 yang lainnya. Pertama-tama kita akan menentukan fungsi peluang dari y1 sama dengan x1 tambah x2. Nah, pertama kita akan menentukan fungsi peluang bersama dari x1 dan x2. Maka kita akan mendapatkan hasil fx1 x2 dalam kurung x1 x2 sama dengan fx1 dalam kurung x1 dikali fx2 dalam kurung x2 sama dengan 2e pangkat min x1 dikali x2, di mana x1 lebih besar dari 0 dan 0 lebih kecil dari x2 dan x2 lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya pada y1 sama dengan x1 tambah x2, kita dapatkan y2 sama dengan x2, di mana x1 sama dengan y1 kurang y2, di mana x2 sama dengan y2. Selanjutnya kita akan menerapkan transformasi Jacobian, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. J sama dengan matriks turunan parsial x1 per turunan parsial y1, turunan parsial x1 per turunan parsial y2, turunan parsial x2 per turunan parsial y1, turunan parsial x2 per turunan parsial y2. Maka kita akan mendapatkan hasil matriks 1, min 1, 0, 1. Selanjutnya kita akan menentukan daerah batas untuk y1 dan y2. Karena x1 itu besar dari 0 dan 0 lebih kecil dari x2 dan x2 lebih kecil dari 1, maka kita mendapatkan y1 dikurang y2 lebih besar dari 0 dan 0 lebih kecil dari y2 dan y2 lebih kecil dari 1. Selanjutnya menentukan fungsi peluang bersama y1 dan y2. Kita akan mendapatkan f y1 y2 dalam kurung y1 y2 sama dengan f x1 x2 dalam kurung y1 kurang y2 dikali y2 mutlak j. Maka kita akan mendapatkan hasil 2e pangkat min dalam kurung y1 kurang y2 dikali y2 dikali 1. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi peluang marginal untuk y1, di mana f y1 dalam kurung y1 sama dengan integral batas bawah y2 dan batas atas 1 f y1 dikali y2 dalam kurung y1 y2 dy2, di mana kita akan memasukkan nilainya. Kita akan mendapatkan f y1 dalam kurung y1 sama dengan integral batas bawah 0 batas atas y1 2e pangkat min dalam kurung y1 kurang y2 dikali y2 dy2 untuk 0 kecil dari y1 dan y1 kecil dari 1, dan f y1 dalam kurung y1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 2e pangkat min dalam kurung y1 kurang y2 kali y2 dy2 untuk y1 besar dari 1. Maka kita akan mendapatkan hasil akhir f y1 dalam kurung y1 sama dengan 2 dalam kurung e pangkat min y1 ditambah y1 dikurang 1 untuk 0 kecil dari y1 dan y1 kecil dari 1. 2e pangkat min y1 untuk y1 besar dari 1 dan 0 untuk y1 yang lainnya. Baiklah, sampai di sini saja penjabaran materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.
Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.